Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya masih tetap mau mengulik ya tema kita, yaitu tetaplah setia. Ya. Tema kita tahun ini mulai dari Desember kemarin, 5 minggu kita 5 kali kita sudah bicara tentang bagaimana menjadi setia. Kita sudah belajar menjadi setia kepada Allah dari Abraham, ya. Kita juga sudah belajar menjadi setia kepada Allah dari Musa. Kita belajar bagaimana menjadi setia kepada Allah dari kehidupan Raja Daud. Dan di hari Natal tanggal 25 kita belajar menjadi setia kepada Allah dari kehidupan Yusuf suami Maria. Dan minggu terakhir tanggal 28 Desember kita juga sudah belajar menjadi setia dari kehidupan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, minggu ini saya mau mengajak kita ya melihat secara khusus bagaimana kehidupan kita menjadi orang yang setia kaitannya dengan menghidupi perintah yang paling utama atau menghayati. Ya, kata menghayati ini berasal dari kata dasar hayat. Hayat itu berarti hidup, jiwa, ya, menjadikannya hidup. Jadi menghayati itu bukan sekedar memikirkan. Kadang-kadang orang Indonesia sedikit tidak lengkap memaknai kata menghayati. Menghayati itu berarti menjadikannya hidup, ya, bukan sekedar memikirkan atau merenungkan, tidak, tetapi menjadikannya sesuatu yang hidup. Nah, pagi hari ini ya kita akan melihat bagaimana Yesus ya merujuk tentang sesuatu hal yang sangat utama di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Jadi tetaplah setia dengan cara menghidupi perintah yang paling utama. Next, mari kita baca Markus pasal 12 ayat 29. Ya, saudara, kelihatan semua? Ini saya kutip dari terjemahan baru 2. Markus 12 ayat 29. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, perintah yang pertama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah. Ya. Jadi pada waktu Yesus berbincang-bincang, ya, kalau kita buka Markus pasal 12 supaya kita bisa melihat konteks yang lebih luas. Saudara bisa buka Markus pasal 12. Ya. Dan Markus pasal 12, ya. Di sana saudara-saudara, seorang ahli Taurat, yang mulai dari ayat 28. Seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka. Dia datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama, saudara-saudara? Ya. Nah, ketika Yesus ditanya terkait dengan perintah mana yang paling utama, maka yang pertama-tama Yesus rujuk adalah tentang bagaimana kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu terkait dengan hal mendengar, syama, ya, mendengar. Ya. Kenapa mendengar, saudara-saudara? Ya. Sebenarnya kalimat ini itu adalah refleksi atau kutipan Yesus terhadap Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat 5. Kalau kita baca ayat 30, ya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Di Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, ya, Yesus mengutip kalimat ini. Kalau kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, di sana juga dikatakan, dengarlah hai Israel, ya, Tuhan itu Allahmu, Tuhanlah Allahmu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu Ulangan pasal 6 ayat 5, ayat 4 dan 5. Jadi saudara-saudara, ada satu bentuk perintah yang dikutip oleh Yesus di dalam ayat ini, yaitu kata Shema atau Sama, mendengar. Ya, nah ini yang akan kita kulik sebentar, ya, supaya kita memahami bagaimana hati Yesus, ya, bagaimana pendapat Yesus, atau bagaimana saran yang diberikan oleh Yesus, supaya kita bisa mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kalau menurut teks Markus, dan dengan segenap kekuatan. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengarlah, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itulah Allahmu, dan Tuhan itu Esa. Ya, oke, next. Jadi saudara-saudara, Markus pasal 12 ayat 29 ini merupakan pantulan dari Ulangan 6 ayat 4. Next bro. Nah, kata mendengarkan ini penting saya paparkan saudara-saudara. Kata mendengarkan di dalam seluruh perjanjian lama itu digunakan sebanyak 1160 kali. Mendengar. Berapa banyak? 1160. Banyak nggak ini? Banyak. Nah, di kitab Ulangan sendiri, khusus di kitab Ulangan, dari 1160 kali ini, di kitab Ulangan itu dipakai 92 kali. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena kitab Ulangan itu berisi tentang bagaimana khotbah-khotbah Musa diulang kembali. Ya, diulang kembali untuk didengarkan oleh orang Israel. Nah, di dalam pengulangan khotbah-khotbah Musa itu, kata mendengar ini dicantumkan 92 kali dari 1160 kali di seluruh teks perjanjian lama. Menandakan bahwa mendengar ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam budaya orang Yahudi, saudara. Ya, mendengar adalah salah satu kata kunci di dalam kepercayaan orang Yahudi terkait dengan Allah. Ya, mendengar. Makanya kalau kita belajar dari budaya orang Yahudi, ya, hikmat kedewasaan itu didapat dari mendengar, bukan membantah. Ya, orang Yahudi itu diajari untuk diam, mendengar dari guru-guru mereka, dari para rabi, dengar. Itu budaya mereka. Jadi cerdasnya orang Yahudi, ya, pengetahuan akan firman Allah yang mereka dapatkan, hubungan mereka kepada Allah didasari
salah satunya ya, oleh budaya mendengar. Makanya nanti Yakobus membahasakan ulang budaya ini dengan kalimat apa? Saudara, hendaklah kita menjadi pendengar. Betul? Pelaku bukan hanya pendengar saja. Karena nanti makna mendengar ini harus dipahami secara luas. Saudara, mendengar adalah salah satu kunci dari kepercayaan Yudaisme terkait dengan Tuhan. Nah, bagi mereka secara teologis, ketika mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran, mereka sedang mengakui bahwa sebenarnya Allah tidak bisa dilihat. Allah hadir dengan cara didengar. Dan memang kan Allah tidak bisa dilihat kan? Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tetapi Allah hadir dengan cara apa? Didengar. Makanya sewaktu Yesus ditanya apa perintah yang paling utama, ya, apa perintah yang paling utama, Yesus menjawab, dengarlah. Dengarlah. Manusia sekarang tuh sulit mendengar, betul nggak? Lebih senang berbicara seperti saya begini. Sulit mendengar. Orang tua sulit mendengar, anak sulit mendengar orang tua. Ya kan? Ya kita yang dewasa-dewasa juga sekarang tuh sulit mendengar. Apalagi mendengarkan sesuatu yang tampaknya ya mengkoreksi hidup kita, betul nggak? Betul? Nah, kita harus bertobat kalau itu betul. Loh iya dong. Karena mendengar itu bukan hanya menjadi milik orang Yahudi, saudara. Kenapa demikian? Karena nanti ketika Yesus ditanya di kitab Markus ini, Yesus mengutip itu. Berarti Yesus setuju tentang itu, betul? Tadinya memang itu budaya orang Yahudi, tertulis di kitab Ulangan. Tapi ketika Yesus ditanya, ya, apa hukum yang paling utama? Yesus mengutip itu. Artinya Yesus setuju bahwa mendengar ya adalah hukum yang sangat utama. Dengan cara mendengarlah orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi pada waktu itu bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kalau kita tidak bisa mendengar dengan cara yang benar, mustahil kita bisa mengasihi Allah. Betul saudara? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan? Kalau mendengar di tahap awal saja kita gagal. Ya kan? Nah, kita rupanya harus mulai berlatih seni mendengar dengan baik. Puji Tuhan, saya berlatih ini, saudara. Saya mampu mendengarkan orang tanpa bicara sedikit pun saya bisa. Saya sudah pengalaman mendengarkan orang 4 jam dan 5 jam berbicara. Dari jam 8 malam sampai jam 1 subuh. Itu sudah saya lakukan beberapa kali. Saya hanya bicara sedikit, dia hanya mau didengar. 5 jam, sampai gini saya, apa-apa. Betul? Mendengar itu memang suatu seni. Sebuah seni yang harus dilatih. Dengan mendengar, kita bisa tahu secara tepat
merespon seseorang. Kenapa terjadi pertengkaran suami istri? Salah satunya apa? Istri belum selesai ngomong, suami sudah tahu. Tapi itu kebanyakan dilakukan istri sih. Suami jarang-jarang. Suami belum selesai ngomong, istri sudah tahu. Memang banyak istri ini cenayang. Mereka tahu sebelum mendengar. Ya kan? Gitu. Wah, ngomong, wah dipotong, saling berbicara, tidak ada yang rela mendengar. Terjadilah pertengkaran. Gitu. Karena kurangnya seni mendengar. Coba suami istri latihan seni mendengar, maka pertengkaran di rumah tangga akan berkurang 79,5%. Itu tersisa hanya 20,5% saja. Yang 20,5% itu yang lain-lain. Tapi mendengar dengan baik itu mengurangi 79,5% pertengkaran. Ya, jadi mendengar ini sesuatu yang penting. Ya. Tetapi saudara-saudara, next. Ya. Di dalam pengertian Alkitab, mendengar ini tidaklah sebatas menyediakan telinga kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh orang lain, atau untuk memahami apa yang dikatakan firman Allah. Saudara, di dalam teks Perjanjian Lama tidak ada kata yang secara literal bisa diartikan sebagai taat, nggak ada. Nggak ada. Ya, di dalam teks Ibrani Perjanjian Lama tidak ada kata yang khusus secara harfiah bisa diterjemahkan dengan kata taat, itu nggak ada. Ya, saya sudah cek. Beberapa penulis buku juga sepakat, bukan mereka sepakat dengan saya sepakat dengan mereka karena saya baca mereka. Dan kemarin saya cek waktu bikin khotbah ini, saya cek di dalam kamus Ibrani, saudara. Saya cek semua kata taat di dalam kitab, saya lihat, saya tulis, lalu saya cek ke teks aslinya. Betulkah tidak ada kata taat secara harfiah di dalam teks Perjanjian? Ternyata betul, saudara. Ya, tidak ada kata di dalam teks Perjanjian Lama yang secara literal dapat diartikan sebagai taat. Jadi kalau kita lebih memaknai kata mendengar, maka kita akan melihat bahwa kata mendengar di dalam teks Perjanjian Lama itu berkembang menjadi kata taat, saudara-saudara. Ya, seperti yang tadi saya katakan, di dalam teks Perjanjian Lama tidak ada satu kata pun yang secara harfiah atau literal dapat diartikan sebagai taat. Nah, kata yang pada akhirnya mengekspresikan ketaatan di dalam Perjanjian Lama, kata itu berasal dari kata dasar yang sama dengan kata mendengar. Ya. Jadi kata yang dipakai untuk mengekspresikan taat di dalam teks Perjanjian Lama. Jadi nanti kalau saudara membaca teks Perjanjian Lama dan ada kata taat di situ, maka kata taat yang ada di sana di dalam teks aslinya itu dipakai atau menggunakan kata dasar yang sama dengan kata mendengar, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena sekali lagi di dalam konsep orang-orang Yahudi pada waktu itu, ketika seseorang diperintahkan untuk mendengar, maka perintah itu pada dasarnya adalah perintah untuk menjadi taat.
Seperti Yesus mengutip Ulangan pasal 6. Ketika Musa melalui ilham Allah berkata, dengarlah hai Israel. Itu berarti Musa tidak sekedar mengatakan, hei orang Israel, berikan telingamu kepada suaraku. Bukan. Musa sedang berkata, hai orang Israel, ketika engkau memberikan telingamu terhadap suaraku, maka selanjutnya taatilah apa yang aku katakan. Begitu artinya mendengar itu, saudara-saudara. Jadi kata Shema, kata sama, itu melahirkan kata taat. Pada waktu saya cek benar, saudara, ada beberapa kata taat yang saya lihat di dalam Alkitab. Lalu saya merujuk kepada bahasa aslinya, dan saya menemukan kata dasar yang dipakai adalah kata dasar untuk mendengar, saudara. Jadi ketika Yesus berkata, hukum yang terutama adalah dengarlah, maka Yesus sedang berkata, jika engkau ingin menghidupi hukum yang terutama, taatlah. Ketaatan, saudara-saudara. Allah ingin manusia mendengarkan Dia bukan sekedar dengan telinga, melainkan dengan segenap sumber daya yang ada pada manusia itu. Saudara bisa membayangkan bagaimana kita mendengar dengan segenap sumber daya. Apa sumber daya di dalam diri kita? Ya. Kalau kita kembali ke teks Ulangan pasal 6, di dalam teks aslinya itu dikatakan begini. Ve'ahavta, ya, kasihilah et Adonai Elohim, Tuhan Allahmu, bekol lefafka, dengan segenap hatimu, bekol nafseka, dengan segenap jiwamu atau nafasmu, bekol meodeka, dengan segenap kemampuanmu. Nah, dalam teks aslinya meod atau meodeka itu secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai sumber dayamu, semua resources yang ada padamu. Jadi saudara-saudara, mendengarkan Allah dan firman-Nya dalam hal ini, itu bukan sekedar menyediakan telinga, itu bukan sekedar memberikan kuping kita untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi yang Tuhan maksudkan dengan mendengarkan di sana adalah mendengarkan Dia dan firman-Nya dengan semua sumber daya yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana mendengarkan Allah dengan semua sumber daya yang ada pada kita, berarti ketika kita mendengarkan Allah atau firman-Nya, kita menggunakan akal budi kita, betul? Kita menggunakan hati kita yang terbuka, betul? Dengan segenap hati. Kita menggunakan nafas kita dengan segenap nafas kita, ya, ubekol nafseka, dengan segenap tenaga kita dengarkan Allah. Nah, kalau sudah demikian kondisinya, maka hasil dari mendengarkan itu apa? Taat. Kita sudah mencurahkan segenap kemampuan kita untuk mendengarkan Tuhan. Kita sudah menggunakan seluruh akal budi kita untuk mendengarkan Tuhan. Kita sudah mencurahkan seluruh nafas, bahkan nafas kita untuk mendengarkan Allah. Maka hasilnya pasti taat kepada Allah. Agak mustahil kalau kita mendengarkan firman Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kemampuan kita, lalu ujung-ujungnya kita tidak taat. Itu mustahil, saudara-saudara. Kenapa kita tidak taat kepada firman Allah yang diberitakan atau yang disampaikan kepada kita? Karena kita hanya memberikan telinga, tidak hati, tidak sumber daya kita untuk mendengar. Dan ini
oleh Yohanes kalau kita baca Wahyu pasal 2 dan 3. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Emang ada orang tidak bertelinga? Berarti ini metafora, kiasan, betul nggak? Yohanes sedang menyindir orang-orang yang ketika mereka diberitahu, ketika mereka mendengar firman Allah, ketika mereka mendengar berita dari Allah, mereka hanya memakai telinga mereka, tidak hati mereka, tidak jiwa mereka, tidak kekuatan mereka. Karena jika kita mendengar dengan memakai telinga ditambah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka hasilnya adalah ketaatan. Itu dia. Kenapa saya tidak taat kepada Tuhan? Karena hanya telinga yang saya pakai. Ya. Coba buka Ulangan 11:13. Ulangan 11:13. Ada seorang boleh membacakan? Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, saudara, di dalam teks aslinya dan dalam teks Ibraninya, kata jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan itu bisa diterjemahkan jika kamu mendengarkan, dan yang aku maksud adalah betul-betul mendengarkan. Jadi Musa di sana memberi semacam penekanan, ya, atau pressure repetition itu, penekanan yang berulang. Jika kamu mendengarkan, tapi yang saya maksud benar-benar dengar loh. Kira-kira Musa ngomong gitu. Jika kamu mendengarkan, tapi yang saya maksud benar-benar dengar loh. Karena kamu sering gak mendengar. Karena kamu sering punya telinga, tapi tidak mendengar. Mungkin nuansanya seperti itu. Musa bicara sama orang Israel. Jika kamu mendengarkan, dan yang aku maksud betul-betul mendengarkan. Jadi ada semacam penekanan yang berulang. Berulang penekanan itu. Memang untuk indahnya kita baca di dalam teks Indonesia, LAI akhirnya menerjemahkan dengan kata jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Karena penerjemahan itu juga kontekstual. Kadang-kadang nggak bisa kita diterjemahkan secara harfiah begitu, nggak enak didengar loh. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, tetapi nuansa yang muncul di sana adalah penekanan yang berulang. Jika kamu mendengarkan aku, mungkin Musa Sela di sana stop sebentar, lalu dia berkata lagi, yang aku maksud sungguh-sungguh mendengar. So bisa bayangkan tensinya ya. Musa mengenal betul siapa orang Israel. Orang Israel digambarkan firman Allah sebagai bangsa yang tegar, tengkuk, tahu tegar tengkuk. Tengkuk itu kan ini ya. Mana tengkuk sih? Ini ya. Tegar, nggak bisa bengkokin, ya kan? Dan itu bahasanya Alkitab, betul nggak? Tegar tengkuk itu bahasanya Alkitab. Jadi Musa tahu betul siapa yang dia hadapi. Ya. Dalam pengembalaan juga kadang gitu, saudara. Gembala ini tahu betul siapa yang dihadapi. Ya, jadi kadang cara-cara menggembalakan itu tidak selalu sama. Iya kan? Tapi pesannya tetap sama. Kembali ke teks kita, saudara. Ya. Next.
itu ya. Diubah itu ya. Oke. Next, yang tadi. Hah? Ya. Ya. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara, pengertian itu diperoleh dalam bentuk mendengarkan. Pengertian yang dimaksud di sini hikmat. Hikmat. Makanya orang Yahudi itu, ya, mereka punya semacam aturan ketat dalam hidup. Dari usia 7, kalau saya tidak salah 7 atau 5 tahun sampai umur 10 tahun, mereka secara khusus diajari Torah. Diajari Torah. Nanti di umur 12 pada zaman Yesus, sekarang sudah umur 13, mereka sudah menjadi, kalau saya tidak salah itu bar mitzvah namanya. Artinya anak yang sudah lulus hukum-hukum Allah. Makanya waktu saudara baca Injil, pada umur Yesus 12 tahun dia dibawa kemana? Ke bait Allah. Kenapa? Karena dia mau diresmikan. Dia sudah mencapai level bar mitzvah, yang sudah belajar tentang hukum-hukum Allah. Kata bar itu dalam bahasa Arab itu artinya anak. Jadi bar mitzvah itu artinya seorang anak lelaki yang sudah belajar tentang hukum-hukum Torah. Nah, biasanya itu ditahbiskan biasanya. Makanya waktu Yesus umur 12 tahun, dia dibawa ke bait Allah. Ya. Jadi di rentang usia mereka yang masih sangat muda, mereka itu sudah diajari tentang hukum-hukum Allah. Ya. Mereka diajari tentang hukum-hukum Torah. Mereka diajarinya dengan cara mendengar, tidak berbantah. Jadi mereka mendengar, saudara. Mendengar. Paulus itu hidup di bawah pimpinan seorang guru besar pada waktu namanya Gamaliel. Itu kenapa Paulus jadi salah satu orang Farisi yang sangat fasih hukum Taurat. Ya kan? Karena dia dididik di bawah pengajaran seorang guru besar pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, budaya mendengar ini menjadi budaya Alkitabiah yang perlu kita contoh. Tetapi ingat, seperti tadi saya katakan di awal, di tengah, mendengar di sini selalu berlanjut kepada tahap taat. Karena ketika kita mendengar dengan segenap hati kita, ketika kita mendengar dengan segenap nafas kita, ketika kita mendengar dengan segenap sumber daya yang ada pada kita, maka tidak ada hasil yang lain yang dikeluarkan dari proses itu kecuali taat. Tidak ada hasil. Kalau kita tidak taat kepada firman Allah, maka ketika kita mendengar firman Allah, itu hanya telinga yang kita kasih. Itu pun kalau kita kasih. Karena banyak juga orang waktu dengar firman Allah yang dilihat beda. Betul? Ada orang dengan khotbah WhatsAppan, ada orang dengan khotbah lihat pace bohong. Betul? Saya tidak pernah melarang penggunaan handphone di gereja, karena asumsi saya handphone yang saudara gunakan itu melihat Alkitab atau merekam kebenaran-kebenaran firman Allah, tidak ada masalah itu. Tapi menjadi masalah kalau handphone yang ada di tangan kita waktu kita dengar firman Allah buka media sosial, itu menjadi masalah. Karena apa? Jangankan telinga, betul? Siapa yang bisa mendengar dengan baik sambil bermain media sosial?
Ada? Tidak ada. Untuk menyediakan telinga saja dengan sungguh-sungguh itu tidak mudah bagi kita hari ini. Itu tidak mudah. Perlu bantuan Tuhan. Perlu Roh Kudus hadir dalam pikiran dan hati kita supaya kita sungguh-sungguh serius mendengarkan Allah dan firman-Nya. Apalagi ketika mendengar dikaitkan dengan proses menyeluruh dari semua yang ada pada kita, yang akhirnya menghasilkan kata taat tadi itu. Ya. Di dalam bahasa Ibrani modern akhirnya ada kata taat. Akhirnya. Tapi itu pun mereka adopsi dari bahasa Aram. Karena aslinya memang dalam bahasa Ibrani tidak ada kata taat. Yang ada hanya kata mendengar. Ekspresi taat yang ditulis dalam Alkitab itu tetap menggunakan kata mendengar sebagai kata dasarnya. Ya, memang gitu, di dalam bahasa-bahasa tertentu ada saja kata-kata yang tidak ada. Dalam bahasa Batak tidak ada kata yang bisa dimaknai sebagai minta maaf. Betul Pak Heru? Pak Heru udah lama belajar bahasa Batak kan? Karena ibu kan orang Batak ya. Pernah dengar kata dalam bahasa Batak minta maaf? Saya pun pernah dengar. Tapi apakah orang Batak bukan pemaaf? Oh, sangat pemaaf. Apakah orang Batak tidak pernah minta maaf? Pernah minta maaf. Ekspresi kan? Orang Batak kalau meminta maaf, misalnya dia salah gitu, misalnya dalam rumah tangga gitu, di Batak sana, dia nggak bilang minta maaf enggak, tapi dia wujudkan melalui perilakunya. Yang tadi dia nggak biasa nyuci piring, tiba-tiba nyuci piring. Loh iya, serius. Misalnya dia bertengkar sama istrinya kan, tiba-tiba dia sadar dia salah nih. Apa ya? Piring dia cuci, padahal dia nggak pernah cuci piring. Itu berarti dia sudah minta maaf itu. Jadi jangan harapkan dari mulutmu aku tak pernah mendengarkan sekata-kata minta maaf. Hatiku sakit, seperti seminu yang tajam berkarat kau tusuk di lambungku. Lalu ngutip lagunya Ibrit ke, kau buat luka baru di atas luka lama. Itu seru itu. Kau buat luka baru di atas luka lama. Itu Ibrit Gani dapat dari mana ya inspirasinya ya? Kok cerdas juga dia bikin kata-kata ya. Ya kan? Dalam bahasa Jawa apa yang enggak ada? Ada itu, ada sepurane, banyak malah. Apa yang enggak ada dalam bahasa Jawa? Dalam bahasa Sumbawa ada yang enggak ada, betul nggak? Ada. Apa? Terima kasih. Ada yang pernah bisa mengartikan itu dalam bahasa Sumbawa? Bahasa itu memang unik. Dalam bahasa Batak ada satu kata yang nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Saudara mau tahu apa itu? Sipanggaron. Apa Pak artinya? Nggak ada, saya sudah cari dalam bahasa apapun, nggak ada padanannya. Entah apa itu padanannya, tapi itu ada dalam bahasa Batak. Nuansanya kental itu. Ya, jadi begitulah. Bahasa Ibrani tidak mengenal kata taat. Tetapi bukan berarti orang Ibrani tidak taat. Orang Ibrani taat dimulai dari proses mendengar. Tapi tidak sekedar memberikan telinga. Mereka juga memberikan hati. Mereka memberikan jiwanya. Mereka memberikan sumber dayanya untuk mendengar. Maka hasilnya taat. Itu dia. Rupanya ini harus kita contoh dalam hidup kita sekarang. Ya, harus kita contoh, saudara. Next, mendengar adalah struktur pemuritan
di dalam budaya orang Ibrani, saudara. Ketika seseorang dimuridkan, maka pertama-tama yang dituntut dari orang itu adalah duduk, diam, dengar. Itu yang dituntut. Duduk, diam, dengar. Tapi ingat, seperti tadi saya katakan, bukan hanya pendengar dengan telinga, pengumpul informasi. Sekarang tuh banyak orang Kristen suka betul ngumpulin khotbah, betul gak? Salah enggak ngumpulin khotbah itu? Enggak juga sih. Suka betul, wah ngumpulin link-link video khotbah, tapi enggak pernah dilakukan. Itu yang saya kritisi beberapa kali. Kita udah dengar khotbah ini berapa khotbah coba sepanjang hidup? Ada 1000 khotbah? Ada 100 khotbah yang kita sudah dengar? Lebih kan? Persoalannya kenapa kita tetap gagal saja? Berapa kali saudara mendengarkan kalimat dari mimbar, jangan engkau membenci sesama manusia, kasihilah sesama manusia. Udah pernah dengar itu? Sudah kan? Sering dengar? Sering pula. Masih benci? Maaf Pak, ini hati setengahnya buatan Cina Pak, jadi gampang rusak katanya. Setengah buatan Tuhan. Hati kita itu sepenuhnya buatan Tuhan loh. Amin. Kalau buatan Tuhan itu tahan banting, ya kan? Ya. Karena hati kita buatan Tuhan, dia tidak menyimpan benci. Karena hati kita buatan Tuhan, dia tidak menyimpan amarah. Karena hati kita buatan Tuhan, dia tidak menyimpan dendam. Betul saudara? Karena buatan Tuhan. Ya lain kalau udah cangkoan, udah lain itu. Tapi karena hati kita ini buatan Tuhan, maka yang tadi-tadi itu tidak berdiam di dalam hati kita. Makanya firman Allah juga berkata, hendaklah damai sejahtera. Kan gitu kan? Damai sejahtera yang melampaui akal dan pengertian. Karena memang untuk mencapai damai sejahtera, akal kita harus ditundukkan. Betul nggak? Siapa sekarang yang penuh damai sejahtera mendengar berita-berita ini di dunia ini? Ya kan? Di beberapa belahan dunia sekarang negara-negara sudah bersiap untuk antisipasi blackout global, sabotase katanya kan gitu. Ini informasi umum. Di Belanda sekarang sudah dilatih rakyatnya untuk menyediakan makanan selama 30 hari apa 72 jam? 72 jam menghadapi sabotase blackout. Jerman Timur masih gelap sampai kemarin. Saya lihat ini. Mati listrik. Dharma Pangrekun sudah ngomong siap-siap kalau listrik mati seminggu. Ada saya lihat YouTube bagaimana kalau listrik mati 6 bulan. Wah, dijelaskan semua tuh. Mengerikan kan? 3 jam aja mati listrik, kita gusar. Loh iya. Dijelaskan bagaimana kalau listrik mati sehari. Oh, kita masih tenang, betul nggak? Itu dijelaskan di YouTube kemarin saya lihat. Bagaimana kalau listrik mati seminggu? Mulai itu, wah, baterai sudah mulai habis ya kan? Genset walaupun apa nggak bisa lagi hidup. Kenapa? Karena pompa bensin juga butuh listrik untuk mengeluarkan bensin, betul? Udah nggak bisa kita. Kalau sebulan orang mulai keluar egonya, kita udah nggak ada air bersih, udah nggak ada semua nggak ada. 6 bulan kita udah kembali ke peradaban zaman batu. Karena orang sudah saling menghabisi. Kalau orang terdesak, maka yang paling muncul pertama adalah mekanisme mempertahankan diri. Betul nggak? Tapi semoga itu nggak terjadi ya. Karena di dunia sekarang itu sedang dibahas. Apakah itu untuk menakut-nakuti atau betul-betul saya juga nggak tahu. Untunglah kita dihibur oleh kemunculan seorang pedangdut. Semakin menyala.
Setan nggak tahu ya gitu ya. Itu lagi tenar luar biasa. Teks aslinya sih semakin mengalah. Tapi karena dia kayaknya ikut-ikut Wita Sugiarto, semakin menyala. Menyala, hidupin kompor, nggak menyala. Wah, saudara kurang update. Nah itu saudara. Jadi siapa yang tidak khawatir dengan semua berita itu? Siapa? Kalau betul-betul terjadi blackout, listrik mati secara global, wow, saya bisa bayangkan, ya, dunia akan mempertahankan dirinya masing-masing, akan keluar sifat aslinya, betul, akan keluar sifat aslinya. Sama kayak orang, kita ada di mall nih, rame-rame kan ada kemarin itu kan. Di mall, senang kita lihat HP, kita ketawa. Begitu mallnya banjir, sudah lihat perilaku orang? Apa? Saling dorong kan? Udah nggak peduli dia, yang penting saya selamat. Itu mekanisme pertahanan diri. Semua orang punya itu. Saudara bayangkan bisa kacaunya seperti apa. Tetapi sekali lagi, kita berharap itu tidak terjadi. Tetapi yang saya mau sodorkan poinnya adalah damai sejahtera itu memang harus melampaui akal pikiran kita. Karena kalau itu tidak melampaui akal pikiran kita, ya, itu tidak bisa mengendalikan kita. Pikiran kita akan tetap mengendalikan kita. Oleh karena itu, dengarkan firman Allah, ya, dengarkan firman Allah. Tetapi tidak hanya sekedar menyediakan telinga, tetapi juga dengarkanlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap sumber daya yang ada padamu. Tahu sumber daya? Semua yang ada, kekuatan, kesehatan kita dengarkan. Kalau Anda bisa merekam khotbah, rekam, begitu. Itu sumber daya. Ya. Manusia itu lupa. Nanti sore saya tanya, saudara belum tentu saudara ingat apa yang saya sampaikan hari ini. Oh, iya kan? Tapi malasnya kita minta ampun dengar balik khotbah, betul? Betul nggak? Ngaku saja. Betul. Ya kan? Malas betul kita. Padahal besok ditanya, kemarin khotbah apa? Apa ya? Oh, semakin menyala. Itu lagunya dangdut aja gitu. Itu toh yang tinggal. Temanya apa? Apa ya? Tanya Pak Pendeta aja nanti. Nah itu memang manusiawi, karena otak manusia itu memang begitu cara kerjanya. Tapi yang saya maksud, mendengarkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap sumber daya itu begitu. Bisa mengulang, betul nggak? Dengarkan lagi, dengarkan lagi. Saya untuk tahu sesuatu dengan baik, saya bisa mendengarkan video yang saya pelajari itu bisa 15 sampai 20 kali. Saudara, ya untuk bisa belajar tentang poin-poin penting bisa 15 sampai 20 kali tak dengar. Terakhir, next. Cara dan harga yang harus dibayar untuk dapat merengkuh proses pemuritan. Saudara tahu kata merengkuh? Merengkuh itu artinya mendekap lalu menaruhnya di dada. Itu merengkuh. Ya, mendekap lalu taruh di dada. Itu merengkuh, artinya menjadikan milik kita. Jadi proses dan harga yang harus dibayar untuk dapat merengkuh proses pemuritan tersebut adalah dengan mendengar, merespon, lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap keputusan yang kita buat. Kita mendengar dengan segenap hati, responsnya
adalah dengan cara membuat keputusan yang baik dan benar, lalu bertanggung jawablah untuk melakukan keputusan itu. Itulah proses pemuritan. Kita mendengar, jangan marah-marah, itu dengar kan, dengan segenap hati. Kita respon, oke, saya tidak akan marah apapun yang terjadi pada saya. Kita kerjakan. Itu keputusan kita. Lalu responsibility atau pertanggungjawaban, ketika orang menyakiti kita, ingat keputusan kita. Saya tidak akan marah-marah. Maka kita dapat menahan diri. Begitulah proses pemuritan terjadi. Simple kan? Semoga Tuhan membantu kita untuk bisa mengerjakan semua ini ya. Tuhan memberkati.